Warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada Ilahi, Tuhan pencipta alam semesta, yang kepadanya lah kita akan kembali. Pagi ini kita akan mencoba melakukan pendalaman, pengkajian firman dari pencipta alam semesta itu yang kita kenal sebagai sebuah konsepsi hidup di atas muka bumi. Salah satu daripada konsepsi yang sudah diberikan kepada manusia ini adalah Al-Quranul Karim. Makanya kalau di depan ini saya memberikan contoh, ini adalah Al-Quranul Karim yang sudah ditranslate, ya. Nah, sehingga dengan demikian tidak ada alasan seseorang pun tidak mengerti, tidak paham terhadap perkataan Tuhan, karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tuh. Ya, memang tidak semuanya kita bisa pahamin apa yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim itu, karena tidak semuanya detail. Paham ya? Tidak semua detail. Maka didetilkan Al-Quranul Karim itu oleh risalah kenabian, yang sebagian kemudian risalah kenabian itu ditulis di dalam apa yang diimani oleh orang Islam itu al-hadis. Bisa diikutin, karena kemarin saya di Jakarta ada orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, ingin banyak belajar tentang Islam. Ini kamu lihat ini, dia tanya kepada saya, Pak Ika, hadis itu apa sih? Ya, itu. Apa orang Islam itu kok mempercaya hadis? Hadis itu apa? Ya, terpaksa sedikit banyak saya harus menerangkan. Tuh. Hadis itu adalah pengejawantahkan daripada firman Tuhan itu oleh seorang nabi, dalam ini adalah Muhammad Rasulullah karena konteksnya dengan Al-Quran, ya. Baik itu yang menyangkut masalah-masalah peribadatan, perintah, larangan, maupun yang tidak dalam bentuk peribadatan yang secara eksplisit diperintahkan di dalam Al-Quran. Itu yang disebut dengan ghairu mahdhuf itu, ya. Itu semua ditulis, alhamdulillah, oleh para sahabat Nabi yang pada saat hidup mereka tidak pernah beranjak dari sisi Nabi Muhammad itu tadi, ya. Diriwayatkan, ya, pada saat itu memang diriwayatkan itu secara tutur tinular dari mulut baca tulis. Ingat ya, buta huruf. Rasulullah sendiri buta huruf. Jadi yang dinamakan dengan hadis itu waktu itu tercatat oleh para sahabat yang ada di sekitar Nabi. Nah, kebetulan bangsa Arab ini diberi kelebihan daripada bangsa lain. Ini loh, ya. Karena itu Allah yang menciptakan, kan? Nah, kelebihannya itu daya ingatnya yang kuat, daya hafalnya yang kuat. Ngerti nggak? Itu. Makanya saya berbedanya dengan Bani Israel, orang Yahudi
Nah, orang Yahudi itu daya analisanya yang kuat. Ngerti nggak? Itu. Nah, sedangkan orang Arab dan analisasnya lemah. Tapi dia punya kelebihan yaitu ingatannya kuat. Nah, yaitu sudah skenario Allah juga ya. Kenapa Al-Quran diturunkan tidak ditulis pada saat itu tapi tutur tinular dari omong ke omong karena hafalannya bangsa itu kuat, termasuk perilaku Nabi itu diamnya Nabi, marahnya Nabi ya, itu tadi maaf ya, mungkin cara berhubungannya Nabi, paham ya, dengan istrinya. Memang orang lain tidak tahu namanya di kamar. Tapi istri Nabi menjadi penyampai. Paham nggak? Itu. Makanya kalau Anda lihat itu banyak yang didapatkan oleh Ibu Aisyah dibandingkan istri-istri Nabi yang lain. Aisyah yang banyak meriwayatkan itu. Ya. Kalau kita mungkin dalam hubungan bermesraannya dengan Rasul dan sebagainya itu banyak di situ disampaikan semuanya, marahnya Nabi, diamnya Nabi, ya itu ditulis pada awal-awal masih ada Nabi tidak tulis, yang ada ditulis mungkin Qurannya itu ya. Nah, tapi beberapa ditulis pun pada batu-batu, pada kulit dan bagi mereka yang nulis, yang lain dihafal semua. Metodenya menggunakannya metode hafalan. Ini supaya ngerti juga mereka yang belajar tentang keislaman lewat YouTube, ya, lewat hafalan itu. Tuh, sehingga tidak aneh kalau kemudian Anda melihat mereka itu orang Arab itu bisa hafal sampai 7 digit, 9 digit tentang nenek moyangnya. Paham ya? Tahu bapaknya siapa? Itu hafal ya. Kalau kita Mbak Budi, Mbak Buyut di atasnya Mbah Buyut. Ngerti siapa? Nggak tahu. Orang Arab bisa. Itu kelebihan. Nah, kelebihan yang diberikan Allah itu tadi rupanya memberikan sebuah dampak positif bagi terbangunnya peradaban melalui apa yang disebut konsep-konsep ilahi kepada generasi berikutnya. Nah, baru ditulis secara lengkap yang namanya, kalau Anda lihat ini hadis itu tadi Bukhari Muslim itu ada 200 tahun setelah kenabian, berarti kan 2 abad. Ya, baru dimurnikan. Lah untuk meruntut sampai kebenaran validitas itu tadi harus diadakan namanya metode riset secara sosial. Jadi itu yang namanya peruntutan perawi ya, riwayat oleh siapa? Itu siapa yang meriwayatkan. Nah, itu baru ditulis dengan benar. Tapi bahwasanya hadis itu banyak yang sampai kepada masyarakat, banyak. Tuh, makanya kemudian diseleksi ya berdasarkan validitas kesohihannya. Sehingga pada waktu saya diskusi kemarin juga di Jakarta, ini ada di situ juga teman itu, kalau tidak salah beragama non Muslim begitu. Saya bilang, coba Anda sendiri adakan sebuah analisa terhadap kitab suci Anda, paham ya? Ada hubungan dengan kesohihan, validitas, paham? Ya. Karena kita itu mengimani
sesuatu kebenaran yang tidak boleh bias. Paham? Gitu. Validitasnya coba cari. Saya tanya, saya desak terus ke dia. Waduh, saya enggak nemu Pak kalau kayak begitu itu. Nah, kalau enggak nemu ya dicari sampai ketemu. Ya. Sementara saya mengimani Quran bukan karena turunan, karena alhamdulillah dengan belajar mulai dari muda, akhirnya diberi pemahaman tentang isi Al-Quran, ya. Nah, kalau saya tanyakan pada anda juga yang belajar Quran, nanti kan bulan puasa ya, bulan puasa pas-pas Qurannya dibaca kan ya, itu. Coba bukan hanya dibaca, akan tetapi nah, makanya warotil Quran tartila itu, tartil itu pelan-pelan direnungkan, dianalisa, sehingga daripada itu kemampuan analisisnya diambil orang Yahudi, kenapa tidak diambil oleh Anda semua? Karena isinya Al-Quran itu perlu ada analisis. Nah, untuk bisa menganalisis, saya pun sampai belajar tentang apa yang dinamakan sebab-mesabab diturunkannya ayat-ayat Quran yang disebut sebagai, ini ada bukunya ini. Pak Budi udah pernah baca ini, Anton? Harus baca. Iya. Itu sebab turunnya ayat Al-Quran. Ini bagus, ini udah ada terima. Kenapa itu diturunkan? Itu yang dinamakan asbabul nuzul, ya, dalam bahasa Arab. Asbabul nuzul, supaya tidak terjadi kasus seperti konteks surat Al-Maidah. Paham? Itu digebiar uyah. Ayat itu dihantamkan kepada orang lain yang konteks asbabul nuzulnya itu berbeda. Akhirnya jadi alat politik. Ya, surat Al-Maidah itu ayat 51 itu ada hubungannya pada saat itu dengan perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud. Itu karena terjadinya pengkhianatan oleh Bani Israel. Ya. Ada dua suku di situ. Yang terakhir itu adalah Bani Israel dari Bani Quraisyah itu tadi. Dibaca lagi lah itu. Karena Rasulullah itu sedang mendapatkan serangan dari Mekah dan suku-suku liar di luar. Ada 10.000 mengepung itu dalam perang Khandaq ya. Perang Parit di Madinah itu tadi. Nah, Bani Israel yang tadinya sudah berbait kepada Nabi itu, kemudian dia khianat dari dalam, paham ya? Itu. Nah, atas khianatannya itu, padahal sudah mereka tuh harusnya oleh Rasulullah sudah dianu, ya sudah, musuhnya kalian adalah musuh saya adalah musuh kalian. Itu. Ya, kalian hidup dengan cara Yahudinya, kami hidup dengan cara, sudah enak sebetulnya konsepnya. Tapi tokohnya kemudian dengan diam-diam membuat perjanjian tersembunyi, paham ya? Nah, sehingga mau menyerang dari dalam Madinah, sedangkan ini ada 10.000 pasukan lengkap menyerang dari luar. Itu tadi. Nah, disitulah kemudian Rasulullah melihat, oh, kalau begini nanti ini begitu ini hilang akan kita habiskan ini, karena ini pengkhianat dari dalam, paham ya? Itu. Nah, di situ ada sahabat Nabi yang sudah berbaiat mereka dengan Bani Israel itu dari kelompok Ansor. Sudah lama sebelum Rasulullah masuk ke Madinah, mereka sudah
bersahabat. Ya. Itu tadi kata dia yang satunya, ya Rasulullah, jangan kau usir mereka, jangan kau perangi, karena mereka itu saya sudah berbaiat akan membela mereka. Paham ya? Nah, yang satunya lain lagi, ya Rasulullah terserah engkau. Paham? Dalam kondisi kayak demikian Nabi kan harus dapat bimbingan. Karena ini juga sahabat. Karena dia sudah berjanji kan. Kalau orang sudah berjanji, Nabi itu sangat respectful dengan perjanjian. Ngerti enggak? Nah, dalam menunggu kayak demikian itu turun surat Al-Maidah ayat 51. Itu yang dinamakan asbabul nuzul. Paham enggak? Karena pada saat itu terjadi pertempuran. Makanya disebut barang siapa mereka itu mengikuti, ya, Wocon Dewe itu sudah terkenal kan ya. Ceritanya seperti itu, ngerti nggak? Ini yang nggak diterangkan loh orang-orang itu. Tahu-tahu demo besar-besaran, ya. Cut dulu, Yus. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin kamu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Itu surat Al-Maidah ayat 51 bunyinya seperti itu. Lah kalau bunyi seperti itu kemudian ditelan begitu saja, halo? Paham? Ya konteksnya seperti apa yang terjadi di Jakarta dan umat itu tidak pinter. Ini beritahu. Begitu surat itu tadi dijadikan sebuah doktrin, ini loh ada Qur'annya. Siapapun berhadapan dengan Quran itu tadi, langsung konteks ayat itu tadi, langsung tumpul kan? Tidak berani kan? Kalau kamu berani menentang ini berarti menentang Quran. Paham nggak? Itu kalau dibenturkan. Hadis juga sama seperti itu. Ngerti nggak? Nah, seperti ini namanya alat untuk membrainwash orang. Halo? Tahu membrainwash? Mencuci. Pak Samsudin bingung? Bisa ngikuti Pak Samsudin? Kalau seperti ini, setiap ayat, setiap hadis diambil begitu saja, ditembakkan kepada orang untuk mencuci orang dan sebagainya, apa yang akan terjadi? Berantakan ini. Berantakan negeri ini. Apalagi ini kalau diteruskan ayat itu tadi, ini kan baru tadi. Padahal asbabul nuzul daripada ayat itu adalah pada saat itu adalah dalam kondisi perang. Karena Rasulullah diperangi, dikepung. Ini sudah merupakan strategi militer daripada Allah. Karena ada pengkhianat di dalam. Pernah melihat film-film perang itu yang dinamakan desersi. Tahu desersi ya? Artinya desersi itu tentara yang perang kemudian melarikan diri dari medan perang ya. Hukumnya apa? Mati. Hukum mati. Itu pernah lihat Braveheart? Ya. Itu tadi. Nah, orang Yahudi itu tadi yang ada di dalam situ itu terjadi desersi pada mereka. Paham ya? Melarikan diri dengan cara berkhianat. Ngerti gak?
Nah, dipukulkan ini dijadikan alat legitimasi politik di dalam sebuah model yang berbeda kan? Ini kan bukan peperangan ya. Nah, ini yang saya takut lagi nanti apa yang terjadi, karena ini konteksnya tadi Quran yang dibaca saudara Anton. Karena surat Al-Baqarah 190 ya Ton. 191. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Bayangkan kalau satu ayat dengan ayat lain itu kemudian diunduh, dijadikan alat untuk legitimasi untuk menyerang kelompok lain yang berbeda, paham ya? Apa yang terjadi? Pembunuhan di mana-mana. Halo. Hati-hati. Akan saya ingatkan ini, mudah-mudahan didengar ini oleh panglima-panglima tentara, polisi dan sebagainya. Saya beritahu ini, saya mengerikan negeri ini. Ya, pada saat, karena tadi yang dibaca itu surat apa itu? Al-Baqarah. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu, karena nikmat Allah yang menjadikan kamu bersaudara karena nikmat Allah, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat ini kepada kamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ayat-ayat ini tadi yang disampaikan, yang dibacakan saudara Anton tadi itu semuanya ada nuzulnya, ada sebab kenapa ayat itu diturunkan sebuah riwayat. Yang kedua itu tadi tentang surat Al-Baqarah itu dalam kondisi pertempuran. Kalau itu dijadikan sebuah doktrin karena dia kafir, maaf ya, kan kafir itu. Sekarang bangsa ini sudah kafir, mengkafirkan orang ya, maka darahnya haram. Darahnya menjadi halal. Bayangkan seandainya ini bergerak karena ayat itu tadi, apa yang terjadi? Mengerikan. Ini sudah digunakan nggak software ini untuk membrainwash orang? Sudah di Timur Tengah tuh hancurnya itu. Kalau sipil, masyarakat itu kalau saling benturan dan sebagainya, militer itu tidak bisa turun, paham? Karena yang dihadapi adalah sipil. Begitu militer turun, paham? Maka yang akan terjadi apa? Internasional bergerak. Halo? Pernah lihat perang Serbia? Genosid kan? Pembunuhan massal terhadap apa itu orang Kroasia atau orang Muslim yang di situ. Pembantaian habis-habiskan. Pernah lihat film Sniper? Upaya nih hobinya nonton film. Lah saya tidak ke sana ya nonton film ya. Paling enak. Gitu. Yang bukan bangsa Serbia dihabiskan. Apa yang terjadi setelah itu? Ditangkapkan jenderal-jenderalnya.
jenderalnya militer, diadili di Den Haag, pengadilan internasional. Yang bisa mengamankan itu hanya polisi. Polisi kalau sudah masyarakat bergerak seperti itu tadi dalam kondisi benturan, nggak ngatasin, tahu nggak ngatasin? Kewalahan. Hanya berapa puluh ribu polisi ini di Indonesia. Saya ingin tahu. Yang kemarin mau ada polisi satu saja sudah dibunuh di tangsinya. Akapol itu ya. Dibunuh oleh temannya sendiri. Ini jangan bercerai-berai lah bangsa ini. Jangan menggunakan dalil-dalil agama untuk menunjuk orang lain. Tahu menunjuk? Ya, menunjuk lain. Konteksnya berbeda. Indonesia ini negara dalam keadaan tenang, aman, bukan dalam keadaan perang. Jangan memunculkan, meletupkan hal-hal yang berbau peperangan. Jangan. Kalau kemudian kita berdalil agama, kemudian masyarakat yang tenang kemudian menjadi tidak tenang. Halo, itu berarti salah kan yang bersangkutan. Kalau saya keluarkan lagi dalil-dalil yang lain dari Quran banyak, ya, yang digunakan untuk mencuci otak orang. Yang lain lagi untuk mencuci otak orang lain itu apa itu? Contoh hadis itu untuk mencuci otak. Ini supaya teman-teman yang tercuci otaknya, saya buka rahasianya aja. Untung Pak Kadir sudah dicukur ya. Dulu kan jenggot Pak Ika kan tidak pernah berjenggot dari dulu, ya. Dia udah masuk ke kampus-kampus dan sebagainya menggunakan dalil hadis, ya, yaitu tentang disuruh memelihara jenggot. Katakanlah hadis itu adalah sahih. Paham ya? Benar. Bahwa ada dalam tanda petik perintah atau himbauan. Insya Allah Rasulullah tidak akan memaksa seperti itu ya. Tapi sebuah himbauan, katakan memelihara katakan itu benar. Ya. Lah, itu diambil saja begitu. Hadisnya ditabrakkan ke orang-orang. Ini loh ada hadisnya berbicara kayak begini. Kalau kamu tidak memelihara berarti kamu menentang hadis. Coba orang ini tercuci nggak otaknya? Langsung. Karena takut bertentangan dengan hadis. Tapi tidak pernah orang itu berbicara. Kenapa sampai Rasulullah tuh dawuh? Lalu dawuh itu apa rek? Ya enggak tegang ya. Bersabda seperti itu, berkata seperti itu. Paham ya? Itu tidak pernah itu yang dinamakan asbabul wurud. Kalau ini asbabul nuzul, kalau tentang hadis namanya asbabul wurud. Sebab musabab kenapa Rasulullah berkata seperti itu. Itunya tidak dibaca. Karena ada pada aspek asbabul nuzul maupun asbabul wurud itu ada aspek filosofis, paham? Ada aspek politis, di samping aspek teologis, aspek sosial itu tidak pernah dipelajari oleh teman-teman. Akhirnya jenggotnya yang dijadikan rujukan kemana-mana karena orang ditatapkan hadis, satu orang ditetapkan Quran. Ini namanya pola pencucian otak menggunakan kemuliaan Allah dan kemudian sabda Rasul. Itu bertentangan dengan Islam itu sendiri. Islam bukan mencuci otak, justru mencerdaskan otak. Ya bos yang pakai jenggot
Arek enom jeng. Nek jenggotnya wong Arab tapi ganteng ya pakai jenggot. Wah. Ya. Sex appeal-nya menjadi menarik ya. Lah wong timur wong Jawa mangi jenggotnya pumancu iku. Lencir-lencir. Itu hadirnya seperti itu. Loh sekarang itu menjadi aliran kan? Belum lagi yang kedua tentang celana cingkrang. Saya sudah ngomong lama sebetulnya, tapi ngomong lagi sekarang ya. Karena ini kenapa saya katakan begitu? Saya sudah membaca itu, melihat tren itu. Diambil dari sebuah hadis bahwasanya tidak boleh melabuhkan celananya di bawah mata kaki. Katakan hadis itu sahih, mutawatir, ya, benar adanya, tak paham? Tapi itu disampaikan, ini loh ada hadisnya, lah celanamu di bawah dia. Maka akhirnya orang cingkrang. Tahu cingkrang? Celana kayak demikian. Bayangkan kalau itu pakai jas. Paham ya? Itu dijadikan alat untuk doktrin dan untuk pencucian otak. Padahal zaman sahabat Nabi itu sendiri bertanya. Mereka orang cerdas. Apa engkau mengatakan begitu ya Rasulullah? Benar. Loh padahal saya selalu pakai begitu. Apakah salah ya Rasulullah? Apakah kamu sombong? Enggak ya Rasulullah. Ya enggak apa-apa. Loh coba sederhana sekali. Yang enggak apa-apanya enggak disampaikan. Ngerti enggak? Nah, ada yang disembunyikan kan? Teman-teman yang kayak begitu. Makanya saya tantang bener ini. Supaya meluruskan umat ini. Jangan dicuci dengan itulah. Berarti ada aspek filosofis lain di situ. Ngerti nggak? Ada asbabul wurud yang menyebabkan Rasulullah berkata begitu. Bukan Rasulnya yang salah. Otaknya kita tidak pernah mau diasah. Lah cerita dibalik daripada itu tadi, sebab musyabak pada demikian tidak pernah mau dipelajari. Bukan hanya itu saja. Termasuk pakaian, menggunakan pakaian sutra. Wah ada hadisnya, bener saya juga baca. Saya belajar gitu SMA. Iki loh. Ini baru saya tunjukkan satu, masih banyak. Wah hadisnya panjang-panjang begini. Kata per kata saya pelajarin. Saya lihat kenapa dibalik daripada semua itu tadi. Nah itu yang terjadi seperti itu. Akhirnya terjadi pengelompokan. Begitu sudah menjadi sebuah sistem jamaah, paham? Ini saya beritahu kepada BIN, bener Anda bertindak itu. Tahu BIN? Badan Intelijen ya. Ini teman-teman, iku boleh ku kabeh saja nih ya. Ya itu sahabat-sahabat saya, semua itu sahabat-sahabat saudara-saudara saya. Tapi kalian salah memanfaatkan agama ini di dalam masyarakat yang heterogen ini loh ya. Jadi seperti ini bangsa ini. Itu cara mencuci. Menjadi sebuah aliran. Begitu sudah masuk di dalam kotak itu terjebak. Halo? Paham ya? Maka habis itu akan muncul apa yang dinamakan baiat. Baiat. Baiat itu itu di dalam surat ke-48 ayat 10 kalau tidak salah. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad, sesungguhnya mereka
hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janjinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberikan pahala yang besar. Arahkan ke saya, Yus. Biar sedikit. Nah, pintu masuknya tadi, otak itu ditatap-tatapkan kepada sebuah doktrin. Doktrin itu pengertiannya diterima tanpa harus bertanya. Ngerti gak? Kalau kemudian kita menyampaikan, loh, kenapa tidak boleh bertanya? Katanya. Dia akan membalikkan. Berapa sih kekuatan otak kamu dibandingkan dengan Quran dan dibandingkan sabda Nabi? Pahami nggak? Dihantam lagi seperti gitu. Lah bagi mereka orang yang tidak cerdas kan makin turun. Apalagi kalau mereka tidak punya dalil-dalil. Ya. Naklinya itu lemah, ya sudah tergiring. Begitu sudah masuk di dalam kotak ini tadi, ini maka akan dibayat. Janji setia. Itu yang sudah terjadi. Begitu dibayat janji setia dalam kelompoknya, paham? Ya, dia tidak akan berkhianat. Karena janji setianya itu adalah janji setia disumpah di bawah Allah. Tidak akan berani orang. Ini yang terjadi. Mengapa ada yang namanya bom bunuh diri dan sebagainya. Mengerikan ini. Dan biasanya yang jadikan target itu anak-anakmu muda. Kenapa? Karena masih kosong. Iki mbak-mbak iki, sing nom-nom iki. Jadi target itu. Lah saya mencerdaskan. Makanya saya bolak-balik bertanya, apakah itu hadis? Apa itu ayat? Boleh dipertanyakan. Paham nggak? Karena memang begitu. Afala takilun. Kenapa? Apa kamu tidak berpikir? Tidak mempunyai pikiran? Karena setiap ayat, setiap hadis itu ada makna dan ada maksudnya berkembang. Jangan maulah masuk-masuk begitu. Oh, nanti kalau kita ngomong Pak, yang bisa membicarakan itu kan harus ulama. Saya tanya, ulama yang mana? Ya, itu tadi. Anggap saja Bukhari Muslim itu adalah ulama hadis dalam menyampaikan hadis-hadis. Hampir sebagian besar yang disampaikan itu masalah peribadatan, masalah iman, masalah muamalah dan sebagainya ya. Tapi isi Al-Quran yang namanya pengetahuan sosial dan sebagainya tidak ada di sini. Karena pada saat itu belum berkembang. Nah, ayat ini dijadikan sebuah rujukan tadi itu. Nah, ini yang terjadi. Jangankan itu. Dengan kelompok lain. Di antara kelompok sesama muslim itu sendiri akan bisa terjadi pasti dong. Kalau sudah masuk di dalam doktrin loh, sudah masuk di dalam baik dan sudah terbukti antara Sunni dan Syiah. Sudah terbukti Mu'tazilah, Asy'ariyah dan sebagainya. Perang di antara mereka. Kewalahan negara itu. Ya kalau tentara perang lawan musuh kan enak ya musuhnya ya. Tinggal ngebom, tinggal anu ya. Lain kalau kemudian masyarakat yang dia anu itu perangnya gak ketok. Ya, sudah jadi sejarah kan. Kurang apa zaman Orde Baru. Di mana militer itu menjadi sebuah alat kekuatan politik. Dari pusat sampai ke desa kan. Itu dan sudah. Itu jadikan perhatian. Gagal total kan. Begitu rakyat bergerak kan hancur. Apa mau seperti itu terus? Pada saat saya menyampaikan seperti ini,
Ya, tadi saya dari awal itu, kelompok-kelompok yang saya omongkan tadi itu, dia merasa gelisah. Paham nggak? Karena apa? Kiatnya saya buka bener. Ini supaya tahu juga. Dulu itu, pada zaman Orde Baru, ada metode mencuci otak itu dengan mengatakan pesantren kilat. Paham ya? Pernah tahu Anton? Iya. Pernah ikut? Iya, SMA semua. Pernah ikut kan ya? Itu mahasiswa arahnya. Ya, metodenya seperti itu. Metodologi itu sebetulnya diadopsi daripada metode komunis. Komunis. Digunakan untuk mencuci. Begitu orang sudah menjadi labil, diisi. Paham ya? Dan itu di dunia intelijen sudah biasa. Ya, salah satu metode interogasi itu mencuci, menggunakan otak juga gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan itu digiring orang supaya tidak bisa berkata kecuali iya atau no. Paham nggak? Dan itu bisa by design. Ngerti nggak? Ini harus pinter lah kalian ya. Gak pernah belajar itu ya? Gak pernah. Ya karena hataman terus. Coba belajar kayak gitu. Lain. Ini enggak. Banyak bu. Bagi mereka yang belum. Pak Ika, saya belum bisa beli bukunya. Bahkan bukunya tidak ada. Boleh dipinjam. Tapi saya target berapa hari yang akan baca. Kalau enggak gitu hilang. Ini sudah saya baca. Saking banyaknya saya. Sehingga pinter. Ini harusnya yang kayak begini itu di mana itu orang-orang kampusnya kok meneng KB itu loh. Ya. Halo. Ini dosen-dosen yang di kampus itu, yang doktor-doktor, yang profesor-profesor. Ini masalah-masalah masyarakat yang menakutkan, paham ya? Dia kan hanya bangga pelantikan saja pakai toga itu ya. Kemarin saya juga sudah pakai toga kan? Lompak, lompok, indahkan apa namanya? Itu. Dari kiri ke kanan, rektor dibayar tuh 10.000, 1.000, kalikan berapa ribu itu ya? Persekian ini 10.000. Hanya mindahkan ini, ya. Mindahkan, tahu filosofisnya. Dari kebodohan pada pengangguran. Cut dulu Yus.